Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para pemirsa yang berbahagia. Bincang-bincang kita kali ini adalah tentang memenangkan pilkada di masa COVID-19. Ini tentu judul yang menarik. Saya mulai bahwa saya akan menyampaikan ini atau strategi atau syarat-syarat untuk seseorang bisa menang dalam pilkada terutama di masa COVID ini. Itu karena tanggung jawab saya sebagai seorang akademisi, kemudian permintaan dari banyak kalangan lah, sehingga kemudian saya berpikir lebih baik saya kemukakan di video seperti ini, kemudian saya YouTubekan sehingga bisa dinikmati atau barangkali diambil manfaatnya oleh publik dimanapun itu. Nama saya Abdul Halim Mahali. Saya alumnus International Islamic University Islamabad. Di Jakarta saya pernah mengajar di 4 universitas, yaitu Universitas Islam At-Thohiriyah, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Pembangunan Veteran Nasional atau PN dikenal, kemudian Universitas Al-Azhar Jakarta atau Universitas Al-Azhar Indonesia. Kerjasama Universitas Islam At-Thohiriyah dengan pihak lain itu saya mengajar bidang hukum di Markas Komando Brimob Kelapa II, kemudian di Markas Komando Brimob Kedung Halang Bogor Jawa Barat. Saya juga mengajar di 3 Polres Jakarta hasil kerjasama dengan Universitas Islam At-Thohiriyah, juga di beberapa polsek. Terakhir itu ya Polsek Ciracas yang kemarin ada masalah sedikit. Para pemirsa yang saya hormati, untuk memenangkan pilkada terutama di masa COVID ini, maka yang pertama itu calon baik dia bupati, wali kota misalnya, harus memiliki tim yang tangguh, tim yang handal, terutama tim inti. Nah, tim inti ini biasanya dipilih langsung oleh calon itu sendiri, ya mungkin 5-10 orang. Apa fungsinya? Fungsi utama dari tim ini adalah mengepalai seluruh tim yang nanti akan dibentuk. Dia harus membentuk tim yang berada di kecamatan, kelurahan, desa. Nah, misalnya kalau di Riau ini kan dari 166 kecamatan dulu ya sampai 2018 itu, kemudian di 1859 kelurahan desa di 12 kabupaten atau kota. Nah, tim ini juga harus memiliki pengetahuan tentang data, pemetaan data geografis dan lain sebagainya. Jadi calon harus membentuk tim inti, kemudian tim inti ini membentuk tim-tim resmi yang ada di setiap kecamatan, kelurahan, desa. Ini biasanya akan didaftarkan, artinya baik mungkin ke KPUD ataupun ke Bawaslu diberitahukan tentang adanya tim yang resmi ini. Selanjutnya tim ini juga harus membentuk tim misalnya terdiri dari akademisi. Ini penting. Jadi para akademisi itu baik yang disebut dengan mahasiswa maupun yang disebut para dosen itu diminta bantu untuk menjadi tim yang tidak terdeteksi oleh siapapun. Jadi mereka akan pulang ke masing-masing kecamatan, masing-masing desa untuk memperkenalkan calon ini kepada masyarakat umum. Dan masyarakat umum tidak tahu sebenarnya bahwa ini adalah tim dari akademisi atau mahasiswa yang sebenarnya sedang akan mendukung A, B, C atau D. Nah, tim ini betul-betul harus menguasai visi misi calon itu sendiri. Sehingga ketika di warung-warung kopi ataupun di pertemuan dengan masyarakat dimanapun itu, dia bisa ikut menyampaikan tentang gagasan ataupun ide-ide yang ada pada calon yang sedang diusung seperti itu. Ini diantaranya adalah gunanya
tim dari akademisi. Kemudian harus ada tim penata busana, tim fashion. Ini hampir jarang dilakukan orang, atau penata teks pidato merangkap ya. Tidak harus banyak, mungkin 2-3 orang, tetapi setiap calon turun ke berbagai suku, maka tim ini akan mengusulkan supaya calon menggunakan walaupun patah 2 patah kata itu dari bahasa suku yang dia silaturahim, yang dia datangi. Sehingga apa? Tidak terkesan asing. Misalnya kalau ke suku Minang misalnya, maka calon akan menyapa atau menyampaikan terima kasih udah, terima kasih Uni, Datua segala macam. Atau kalau ketemu anak-anak yang milenial ya disampaikan udah, atau ini kabonyo lalamon anampak misalnya. Ini kan bahasa keakraban sehingga kita tidak asing. Atau ketemu misalnya dari suku Bugis ya akareba daeng, dipoli, mendeceng seperti itu. Atau ketemu suku kita Melayu ya apa kamu, apa bang kak, kamu nak nyupo ini. Atau terima kasih Mbak Yu, mohon izin Kang Mas misalnya. Bahasa-bahasa ini saya pikir ini adalah bukti bahwa kita itu juga bisa menyatu dengan keberagaman suku-suku bangsa yang ada di negara kita, sehingga orang juga menjadi senang dengan calon itu. Artinya apa? Dia bisa mengayomi, bisa masuk ke segala suku dan bahasa. Kemudian pidato itu juga perlu ditata. Teks pidato itu ada penyusunnya sendiri. Kenapa? Karena calon juga didesain itu atau diharapkan tidak berpidato atau menjanjikan sesuatu yang yang tidak masuk akal seperti itu. Nanti orang tidak suka. Selanjutnya tim ini juga mengingatkan kepada calon jangan banyak berjanji manis, jangan banyak mengumbar janji. Sampaikan sederhana. Kalau saya jadi bupati, bapak dan ibu atau wali kota, maka saya berusaha menghadirkan kesejahteraan yang selama ini dianggap belum maksimal. Dukung saya, bantu saya untuk membuatnya lebih maksimal. Ya jelaskan sedikit lah di bidang peternakan pertanian, perikanan misalnya. Kalau jalan yang masih belum bagus, infrastruktur, ini biasanya kalau ketemu para tokoh-tokoh sampaikan, tapi yang masuk akal. Jangan kemudian berjanji-janji manis sehingga ketika calon itu terpilih menjadi wali kota atau bupati ternyata tidak bisa memenuhi janjinya sampai akhir dia menjabat, nanti membuat orang kecewa dan nama kita pun jelek. Kecuali kalau orang disebut calon itu tidak lagi sayang dengan nama baik ya silakan berjanji yang kemudian bohong. Nah itu kan urusan dia sama negara dan sama yang maha kuasa. Tapi upayakan jangan sampai berjanji yang manis-manis tetapi kemudian sulit untuk dilaksanakan. Ada kemudian tim komunikasi milenial. Jadi khusus untuk anak-anak muda itu ada tim khusus yang direkrut untuk mereka berbicara dengan situasi yang ada pada anak-anak muda di kaum milenial itu sendiri. Nah, calon juga dalam busana tadi kembali itu ketika silaturahim dengan tokoh-tokoh, kalau NU ya pakai sarung, ada pesantren. Kalau ke teman-teman Muhammadiyah ya pakai baju koko, celana misalnya peci. Anak muda ya pakai celana jeans, kaos, kemudian sepatu sport misalnya. Ini kan penting. Jangan nanti seperti pernah saya lihat ke kiai ulama dia juga pakai celana jeans, ini pakai celana jeans. Nah nanti ini berarti kita tidak tepat dalam berbusana. Saya mohon izin pemirsa, tahun 2008 Pilgub DKI memang saya ditanya. Satu hanya ada 2 calon. Satu saya masih akademisi ya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya saya sampaikan untuk supaya calon Anda dianggap tidak ekstrim oleh masyarakat Jakarta ibu kota, maka lakukan ini 1, 2, 3, 4. Soal ini diterima atau tidak oleh para petinggi di partai Anda itu bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan ini strategi karena selama ini partai Anda dianggap misalnya ekstrim misalnya. Nah untuk membuat tidak ekstrim
lakukan, misalnya pakai celana jeans anak-anak muda yang ada pada simpatisan Anda. Soal diterima tidak ya bukan urusan saya hanya menyampaikan ini adalah strategi ketika banyak black campaign itu ditujukan kepada Anda. Kemudian ada tim IT ini penting. Nah, mungkin setiap calon di masa COVID lebih-lebih tidak bisa menyapa seluruh masyarakat, tidak bisa menyapa kerumunan orang dalam jumlah besar. Maka IT itu juga menentukan medsos, misalnya Instagram, Facebook, WA ataupun apapun lah yang sejenisnya. Sehingga gagasan-gagasan atau visi misi calon yang mau disampaikan itu juga sudah terekspresikan melalui medsos yang dikelola oleh orang-orang yang handal, yang kalau bisa jangan melebih-lebihkan, ya memang apa adanya tentang calon itu sendiri, sehingga masyarakat tentu menilai. Masyarakat sekarang kan sudah banyak yang melek IT, banyak punya Facebook segala macam. Mereka juga akan menilai bahwa calon ini ternyata punya visi yang bagus untuk membangun daerahnya, baik sarana ekonomi, memperbaiki sarana pendidikan, pariwisata dan lain-lain sebagainya. Ada keyakinan oleh sejumlah besar orang kepada calon itu. Karena apa? Disosialisasikan melalui media massa, media sosial secara baik, secara seimbang. Nah, kalau ada pihak lain yang misalnya melebih-lebihkan calonnya, ya silahkan saja, tapi upayakan kita tidak melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, sehingga tidak membebani calon itu sendiri ketika suatu hari menjadi seorang bupati, wali kota, tidak terbebani bahwa dia seolah dulunya luar biasa, ternyata sekarang tidak terlalu luar biasa. Kampanye kan yang ataupun sosialisasikan yang seimbang saja. Kemudian harus ada juga tim finansial, terutama ya. Tim finansial kan calon tidak mungkin memegang dana sendirian. Nah, dari tim inti itulah juga ada tim finansial yang mungkin mendanai tim-tim yang dibentuk, karena tim-tim yang dibentuk itu tentu memerlukan dana untuk mereka berjalan, mereka berkomunikasi dengan masyarakat, dengan siapapun. Nah, soal jumlahnya ya kita tidak tahu, itu kan tergantung calon itu sendiri, tergantung calon. Dan masih ada beberapa jenis tim lain yang maaf tidak saya sampaikan di sini karena waktunya terbatas. Tapi intinya adalah di masa COVID ini, keberadaan tim yang handal, keberadaan tim yang luar biasa, memiliki wawasan pengetahuan juga sempurna tentang daerah yang sedang dia tangani, ini juga penting. Ini menjadi salah satu juga faktor kunci kemenangan calon. Karena calon tidak bisa mungkin datang ke seluruh desa, seluruh RT RW yang menyapa karena kesibukan dan lain sebagainya. Maka bagaimana tim sukses ini, baik yang secara terang-terangan maupun yang tersembunyi tadi, itu ketika komunikasi sama masyarakat, masyarakat seolah-olah sedang berbicara dengan calon itu sendiri secara langsung. Coba lihat zaman Pak Harto misalnya. Mungkin orang ada yang memaki Pak Harto, kebijakan pemerintahnya dianggap nggak benar. Di tengah sawah dia berdua sedang memaki pemerintahan Soeharto. Di situ nggak akan sampaikan, wah ini Pak Harto nggak benar kebijakannya, tetap memakai Pak. Padahal tidak ada orang selain dia berdua, tapi tetap tidak dengan kata ini gimana kebijakan Harto. Tapi dia berbicara, ini kebijakan Pak Harto kok nggak benar. Dia mengkritik tetapi tetap menggunakan kata Pak. Artinya begitulah sosok Soeharto itu secara psikologis sampai ke sudut-sudut desa, sehingga orang yang akan mengkritiknya dengan pedas dan tajam sekalipun masih menggunakan Pak. Ini kan sesuatu yang menurut saya luar biasa sekali. Jadi para pemirsa sekalian, intinya dalam pilkada di masa COVID seperti ini, pembatasan banyak dilakukan karena faktor kesehatan dan lain-lain sebagainya. Karena itu tim sukses inilah yang akan menjadi faktor penentu kemenangan calon menjadi seorang bupati atau wali kota. Selain tentunya kalau karena saya orang Islam adalah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi 99% sisanya ditentukan oleh kehebatan strategi
manusia dalam memperkenalkan visi misi dalam apa mengkomunikasikan kepada publik di berbagai level atau tingkatan. Mungkin itu sementara yang saya sampaikan para pemirsa sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.